jualan satu gambar harganya 1 triliun. Ini dia Beeple, artis yang kaya raya karena NFT. Halo, nama gue Prabu Risang. Di video-video gue di channel ini, gue akan membahas tentang semua yang berhubungan tentang industri kreatif, periklanan, musik, dan hal-hal sekitarnya. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang seorang seniman, dia itu digital artist. Nah, ngomong-ngomong tentang digital artist, sekarang tuh lagi rame banget dibahas tentang NFT. Mungkin kalian udah sering denger nih tentang fenomena NFT, tentang gambar monyet yang dijual dengan harga super duper mahal, tentang jualan JPG dengan mata uang ETH atau koin lainnya gitu kan, ataupun lelang suatu gambar yang nilainya jutaan dolar. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang seseorang yang jadi salah satu sultan gara-gara NFT. Yes, siapa lagi kalau bukan Mike Winkelmann, atau yang biasa dikenal dengan nama Beeple. Siapa sih Beeple? Jadi Beeple adalah seorang digital artist asal Amerika yang namanya sering banget diomongin sama kreator NFT ataupun digital artist di luar sana lah. Ya gimana nggak diomongin ya kan? Karyanya dilelang dan berhasil terjual dengan angka yang gila, fantastis banget, 69,3 juta dolar atau setara dengan 1 triliun rupiah. Nah, kalau kalian mau tahu kayak gimana sih karya yang bisa terjual dengan harga 1 triliun itu, kayak gini nih. Nama karyanya yaitu Everyday, The First 5,000 Days. Cerita singkat tentang The Everyday, The First 5,000 Days. Jadi sebenarnya konsep dari karya dia yang Everyday, The First 5,000 Days ini, yaitu menggabungkan karya-karyanya dia yang menjadi satu kesatuan. Lalu setelah itu karyanya dilelang dan bisa ditonton juga secara live di salah satu channel. Kita cari tahu dulu nih, siapa sih orang gila yang mau beli suatu karya seharga 1 triliun rupiah. Nah, kita bahas sedikit tentang Meta Kovan. Meta Kovan ini adalah orang yang membeli karyanya Beeple yang tadi seharga 1 triliun. Dia cuma bilang, ya gua beli seharga 1 triliun ini buat digital NFT art aja. The world knows him as Meta Kovan. He is the mysterious crypto investor who paid that $69 million for an NFT. His real name is Vignesh Sundaresan. When they saw these headlines, is why would anyone pay $69 million for a JPEG and a hyperlink? I think this is a significant piece in art history. And sometimes these things take some time for everyone to recognize and realize, but I'm okay with that. I had the opportunity to be part of this very important change or shift in how art has been perceived for centuries. This is a change in medium. That means that there's going to be hundreds and thousands of people from around the world who are going to adopt this medium, a digitally native medium, to monetize art, and there's going to be economy around it. And the first piece of such a important movement going forward is going to be quite valuable in the future also. So that's part of why we paid so much. Udah kayak gitu. Dia tuh kayak ngeliat kalau karya ini atau momen ini itu sebagai titik awal dari era baru seni digital. Ya walaupun era baru tapi ya 1 triliun tetap aja duitnya banyak banget ya kan. Nah, sebenarnya ini tuh bukan pertama kalinya si Beeple ini jualan karya dengan harga yang fantastis. Pada tahun 2020 ia juga pernah ngejual karyanya seharga $66.666
atau setara dengan 950 juta rupiah. Lalu berlanjut ke karya-karya lainnya yang juga terus terjual dengan harga fantastis. Beeple's NFT-backed Crossroads sold for $66,666. In December, Beeple sold $3.5 million worth of art in one day. On February 26th, Crossroads resold on the secondary NFT market for $6.6 million. Then in March, Christie's sells the 5,000 image montage by Beeple for nearly $70 million. Kita kan udah ngeliat nih siapa sih Beeple gitu kan. Terus kurang lebih kalau kalian ngeliat di gambar kanan kiri itu ada karya-karya Beeple juga. Dari situ gue ngeliat kalau beberapa karya Beeple itu emang nyeleneh banget ya. Tapi sebenarnya ada benang merah di beberapa karyanya. Beeple tuh menggunakan elemen-elemen yang sudah dikenal ataupun sudah memiliki fans. Setelah itu dia menggabungkannya dengan pesan ataupun sesuatu yang ingin dia tonjolkan atau dia kemukakan lewat karyanya. Nah, cara ini itu menimbulkan banyak keuntungan karena para fans dari tokoh-tokoh yang ada di karya Beeple ini akan dengan senang hati untuk menyebarkan di sosial media. Senang hatinya itu sebenarnya entah dalam rangka mengagumi atau menghakimi, karena bisa kalian lihat sendiri banyak banget hal-hal yang boleh bilang aneh, terus provokatif, ya mungkin bisa menjatuhkan beberapa tokoh di karya-karyanya Beeple ini. Jadi ya orang-orang nge-share tuh bisa jadi pro dan kontra juga ya, karena ya kalian lihat sendiri deh banyak banget hal-hal yang menyinggung di karya-karya Beeple ini. Dan menurut gue ini sebenarnya ya strategi publikasi gratis juga untuk karya-karyanya, karena semakin banyak yang pro kontra semakin luas juga publikasinya. Keren banget menurut gue. Oke, apa sih selanjutnya yang bakal kita lihat dari Beeple atau kita harapkan dari Beeple? Jujur semakin gue cari tahu tentang Beeple, semakin gue bingung ini orang kok hebat banget. Kenapa sih hebatnya? Gue mikir apa dia tenang ya hidup dengan karya yang banyak melibatkan tokoh-tokoh besar dengan pesan yang mungkin terlihat sangat negatif. Kalau Beeple di Indonesia nih, kayaknya udah kelar deh, karena banyak banget tukang bakso bawa walkie-talkie depan rumah gitu kan. Well, karya Beeple emang unik-unik, kadang mengerikan, tapi tetap keren, mahal pula ya kan. Kita tunggu aja bareng-bareng karya seperti apa lagi yang akan dia rilis, dan apakah dia bisa menjual lebih mahal lagi dari karya-karya sebelumnya. Patut kita tunggu. Oke, jadi inilah akhir dari video gua. Ini adalah sekilas tentang seorang digital artist yang fenomenal banget di beberapa tahun belakangan. Kalau kalian mau gua buat bahas lebih dalam lagi tentang Beeple, komen di bawah. Atau kalian punya sosok atau figur seseorang yang mau gua bahas juga, mau gua kulik-kulik juga, kalian bisa komen di bawah juga. Thank you yang udah nonton video ini. Like kalau kalian suka, share kalau bermanfaat, komen juga untuk kita berdiskusi tentang Beeple ini. Sekian dari gua, sampai bertemu di video-video selanjutnya.